untuk tentang mindset positif mungkin dari definisinya dulu. Jadi definisi mindset yang positif itu apa sih? Definisi mindset itu berarti satu rangkaian, bisa disebut sebagai satu rangkaian sarana di dalam diri seseorang untuk bisa melakukan fungsi berpikir, gitu. Itu alasannya mengapa disebut set, begitu ya. Rangkaian sarana individu untuk bisa melakukan kegiatan berpikir. Jadi mulai dari kapasitas berpikirnya, kemudian perhatiannya, kemudian bagaimana dia bisa menyimpan memori, kemudian bagaimana dia mengolah, lalu juga ada kemampuan untuk melakukan analisa yang sifatnya terkait dengan keterampilan sosial, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Nah, untuk tentang mindset positif ini sendiri, kira-kira apa aja yang bisa dilakukan untuk bisa mulai memiliki mindset atau tatanan pikiran yang lebih positif gitu? Baik, jadi sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, karena ini sebuah rangkaian yang memang harus dimiliki, begitu ya. Jadi satu persatu itu tentu harus bisa dikuasai oleh seorang individu, mulai dari lahir, tumbuh sebagai bayi, balita, remaja, kemudian dewasa, itu satu persatu tatanan berpikirnya itu dikuatkan, ditingkatkan, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah rangkaian yang utuh, begitu ya. Nah, bagaimana bisa menjadi positif, tentu harus ada proses bagaimana seseorang itu mengadopsi nilai-nilai. Kalau yang tadi juga ada terkait dengan kemampuannya, kemampuan mengingat, kemampuan mengolah, perhatian, konsentrasi, dan sebagainya. Nah, yang berikut ini juga harus ada tatanan nilai-nilai yang diserap, yang diajarkan, yang dipelajari. Jadi bisa saja nilai-nilai yang dipelajari adalah nilai-nilai hukum, nilai agama, nilai norma sosial, norma di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh nilai-nilai tersebut, tentu saja akhirnya punya kecenderungan atau punya resiko untuk mengembangkan mindset yang negatif, ya. Jadi tak kenal makanya tak sayang, tidak pernah belajar tentu berarti tidak pernah atau berkurang kesempatan untuk bisa menguasai keterampilan. Nah, yang paling akhir tentu saja latihan. Bahwa di dalam perjalanan perkembangan kehidupan, perkembangan kepribadian seseorang, individu itu kan belajar dan mengembangkan diri. Ada orang-orang yang mungkin karena terbiasa dari kecil mencontoh orang dewasa di sekitarnya, lalu kemudian mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan sepanjang hidup, lalu akhirnya tatanan nilai, tatanan cara berpikir yang dikembangkan akhirnya menjadi negatif, gitu ya. Terutama mungkin perlu saya garis bawahi adalah individu-individu yang pernah mengalami trauma. Jadi di satu sisi tadi ada faktor genetik, kemudian faktor belajar, kemudian ada faktor pengalaman termasuk di dalamnya ya. Jadi ada nature dan nurture. Lalu kemudian ada juga situasi-situasi kondisi yang menekan atau pernah terjadi di masa lalu. Nah, seseorang yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu memang punya potensi resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan tatanan berpikir yang negatif. Tetapi kembali lagi itu tidak otomatis. Mereka punya potensi resiko lebih tinggi, tapi bukan berarti otomatis demikian. Karena ada orang-orang yang punya kemampuan untuk merubah situasi yang traumatik tadi menjadi sebuah situasi pembelajaran, menjadi lebih kuat, menjadi lebih positif. Nah, sekarang semua itu kembali lagi kepada individu.
Lalu ini Bu, hambatan atau red flag apa aja yang harus diperhatikan demi menjaga pikiran kita itu agar tetap positif gitu. Baik, red flag itu yang jelas tentu saja yang harus dilihat adalah secara internal dan secara eksternal, ya. Nah, secara internal apa yang perlu diketahui dan dikenali, ya, deteksi yang paling dini apabila ternyata tatanan berpikir tersebut bisa berakibat kepada perasaan yang negatif, perbuatan yang negatif. Nah, secara internal dampaknya untuk diri apa? Ya kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang menampilkan sifat sikap perilaku negatif karena mindsetnya negatif, lalu dampaknya pada diri apa? Contoh misalnya mungkin menjadi lebih tertekan, menjadi depresi, menjadi murung, menjadi marah, menjadi meledak-ledak. Nah, menjadi ditinggalkan orang karena banyak orang mungkin males bergaul sama dia, dia mindsetnya negatif, vibe-nya nggak enak misalnya gitu ya. Atau kalau berteman sama dia kerjaannya marah-marah melulu gitu kan. Padahal karena mindsetnya yang membuat mereka menjadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah kemudian dampaknya kepada orang lain. Nah, orang lain ini tadi sekali lagi yang pertama bisa bereaksi terhadap diri sendiri sehingga akhirnya berdampak ke internal. Tetapi bukan tidak mungkin dampak yang kepada orang lain itu adalah bisa jadi kemudian orang lain ini menampilkan perilaku-perilaku yang juga merupakan dampak dari mindset negatif kita, ya. Salah satunya adalah provokasi, intimidasi, kemudian penyebaran nilai. Bukan tidak mungkin nilai kita itu individu kemudian mempengaruhi orang lain sehingga akhirnya juga menjadi mindset orang lain, kemudian juga bisa menjadi mindset dari kelompok. Nah, persoalannya nanti ke individu akan merugikan, bisa jadi potensinya, lalu kemudian dari individu ke kelompok, dan kelompok ini bisa merugikan orang lain, bukan tidak mungkin bisa terjadi perpecahan di dalam tatanan nilai masyarakat karena adanya mindset-mindset negatif yang dibiarkan, yang akhirnya justru menjadi semakin besar, ya. Mungkin kita bisa lihat contohnya terutama di media sosial, betapa sering mindset individu itu mempengaruhi orang lain secara langsung, mempengaruhi sikap dan perilakunya, lalu kemudian juga mempengaruhi kelompok, ya. Bahkan bukan tidak mungkin lalu kemudian terjadi bullying. Ini adalah salah satu contoh yang paling mudah bagaimana mindset negatif itu bisa merugikan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain dan masyarakat luas. Baik Bu, lalu apa saja yang perlu dirubah agar untuk memiliki hidup atau untuk bisa menjadi individu yang lebih positif? Nah, ya, persoalannya kan kembali lagi juga tadi saya perlu juga menyebutkan ada dampak-dampak sosial, hukum, agama yang terkait dengan itu, gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin ketika negatif itu tadi ternyata ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu kan pasti akan merugikan, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, tentu saja kita harus selalu introspeksi dan selalu melihat dampaknya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, dan terutama juga untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat. Yang seandainya apabila memang menimbulkan dampak yang luas, akan lebih baik apabila mindset itu kita pertahankan dalam diri sendiri, tidak untuk disebarkan ke orang lain. Artinya, kita tidak perlu memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, kita tentu harus selalu berpikir tentang risiko-risiko yang ditimbulkan oleh mindset kita terhadap diri, terhadap orang lain, dan terhadap masyarakat luas. Apalagi kalau ternyata nanti juga ada dampaknya terhadap keluarga kita. Baik, sudah cukup gitu